Prabowo Gibran. Paslon nomor urut 2 tersebut hanya akan berkampanye di akhir pekan dan mengoptimalkan relawan dan kekuatan parpol pendukung. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menyambut masa kampanye terbuka dengan cara berbeda. Jika paslon lainnya langsung tancap gas dengan kampanye langsung menemui rakyat, Prabowo Gibran memilih tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran memastikan kegiatan kampanye tidak akan membuat paslon nomor urut 2 melupakan tanggung jawabnya. Beliau sudah memutuskan tetap akan menjadi Menhan dan Wali Kota, dan hanya cuti maksimal 1 minggu 2 kali maksimal. Jadi kan 1 minggu ada 5 hari kerja, jadi maksimal hanya akan cuti 2 hari. Itu pun maksimal, kecuali ada hal-hal mendesak yang tidak bisa dihindari. Contohnya hal-hal mendesak apa? Tiba-tiba panggilan KPU pada hari kerja, yang bersangkutan sebagai kapasitasnya sebagai paslon tentunya harus cuti, ya kan, kalau seandainya sudah mengambil hak cutinya lebih dari 2 kali. Lebih lanjut, Ketua Tim Kampanye Nasional akan memaksimalkan waktu cuti Prabowo Gibran di akhir pekan untuk menyapa rakyat. Tapi memang kita akan memaksimalkan Sabtu, Minggu, kalau dijumlahkan tambah lagi hari Jumat, Senin kan bisa 4 hari, ya. Dan memang itu akan lebih fokusnya untuk kita berkampanye. Sedang kalau karena kenapa? Ya karena itu yang diperbolehkan secara peraturan, secara undang-undang. Ya jadi kita harus ikuti gitu ya. Ya kecuali seperti yang disampaikan ada panggilan dari KPU contohnya. Seperti kemarin ada acara-acara yang terjadi oleh sama paslon yang kita akan hadiri. Selama masa kampanye, Prabowo Gibran memiliki program Astacita yang akan diaktifasi ke seluruh wilayah Indonesia dengan mengoptimalkan kekuatan relawan dan jaringan akar rumput partai pendukung. TKN optimistis, kolaborasi kampanye langsung Prabowo Gibran dan unsur pemenangan daerah akan membuahkan hasil positif. Tim Liputan, B-Universe. Ya, lantas akan seperti apa strategi kampanye di akhir pekan ala Prabowo Gibran? Sudah bergabung bersama kami secara virtual ada Direktur Eksekutif Populis Center Afri Madona dan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Aceh Hasan Syadzili. Selamat sore Kang Aceh, Pak Afri. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Nah, karena kita hari ini mau bahas kampanye ala Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya ke Kang Aceh terlebih dahulu. Kalau Pak Rosan, Ketua TKN, bilang pemilihan kampanye di akhir pekan ini bagian dari strategi. Boleh diceritakan, Kang Aceh, strategi seperti apa sih yang dimaksud? Ya, tentu kalau strategi secara rinci dan detail, ini rahasia perusahaan. Ya. Oke. Tetapi satu hal yang harus menjadi catatan penting, bahwa kenapa kami lebih memilih untuk bekerja tanpa harus memaksimalkan kampanye, karena Pak Prabowo hingga saat ini masih dipercaya oleh Presiden sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian Mas Gibran saat ini masih menjadi Wali Kota Solo. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya, kami akan memaksimalkan untuk dapat melayani masyarakat melalui kerja-kerja sebagaimana mandat yang diberikan oleh rakyat. Ya. Nah, kita akan menggunakan kesempatan untuk turun ke masyarakat, ya tentu pada saat masa libur, ya, karena Sabtu Minggu merupakan hari libur. Bukan berarti bahwa kami tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk berkampanye. Kita tahu bahwa kami memiliki mekanisme di mana partai politik pendukung kami cukup banyak dan juga relawan yang berinisiatif untuk mendukung pasangan kami juga akan memaksimalkan potensi mereka untuk turun ke masyarakat agar mengetahui tentang tawaran-tawaran program atau Astacita yang menjadi visi misinya Capres Prabowo dan Mas Gibran, gitu ya.
Nah, terkait dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri pada akhir pekan, tentu akan kami maksimalkan untuk turun ke masyarakat. Terutama saya kira Mas Gibran juga memang selama ini akan turun ke masyarakat memastikan agar beliau juga mendatangi kantong-kantong penting dari masyarakat tersebut gitu ya. Tentu aksentuasinya di luar Solo gitu ya. Jadi hal tersebut memang sudah menjadi komitmen kami gitu ya. Baik, akan dimaksimalkan kampanye di akhir pekan. Pak Afri, kalau Anda melihatnya, apakah strategi ini akan menimbulkan kerugian atau justru memilih tidak berkampanye? Ini juga bagian dari kampanye dari Prabowo Gibran, mungkin menimbulkan kemudian citra bahwa keduanya adalah paslon yang fokus bekerja, komitmen dalam memprioritaskan pekerjaan dan sebagainya. Pak Afri, Anda melihatnya seperti apa? Ya, bisa jadi seperti itu. Karena kalau kita lihat dari pernyataan paling tidak, kalau kita lihat dari komentar dan kemudian pemberitaan gitu ya mengenai ini, penekanan dari TKN itu selalu bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran fokus melayani rakyat. Nah, jadi itu sudah kampanye sendiri itu ya, fokus melayani rakyat, sehingga mereka akan fokus bekerja terlebih dahulu gitu ya, menghabiskan 4 atau 5 hari bekerja, fokus melayani rakyat gitu ya, dan kemudian berkampanye di akhir pekan. Jadi ya kita bisa melihat bahwa itu strategi kampanye sendiri gitu. Nah, ini tentu saja dimungkinkan oleh kuatnya mesin politik dan jaringan relawan di TKN ya, sehingga Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, kalau menurut saya memang tidak harus turun tiap hari ke lapangan gitu ya, karena jaringan relawan dan mesin partai sudah bekerja dengan sangat-sangat baik gitu ya, apalagi mereka berkampanye gitu ya dengan membawa sesuatu yang real ya. Kalau kita lihat gitu ya, misalnya membagikan makan siang gratis gitu ya, susu gratis dan lain sebagainya gitu ya, itu barangkali mungkin bagi rakyat to some extent ini sesuatu yang sangat-sangat mereka butuhkan, sesuatu yang real gitu ya. Nah, kampanye di akhir pekan pun bisa jadi sangat menguntungkan, karena akhir pekan itu banyak orang yang libur ya, aktivitas libur. Jadi memobilisasi massa itu juga hal yang mudah gitu ya. Melakukan kampanye misalnya di tempat-tempat yang di tempat keramaian gitu ya, atau berkampanye dengan menggalang massa, melakukan hiburan massal dan sebagainya gitu, itu akan besar kemungkinan ya lebih bisa memobilisasi massa dan mendatangkan banyak massa gitu. Jadi ada plus minusnya kampanye di akhir pekan ini, meskipun mungkin sebagian orang merasa capek di akhir pekan harus keluar rumah dan sebagainya gitu ya, tapi kalau pandai-pandai mengemas gitu, maka kampanye di akhir pekan pun ya bisa menguntungkan, seperti saya sampaikan tadi gitu ya, mengemasnya dengan unsur hiburan yang lebih banyak dan sebagainya gitu ya, sehingga mungkin bisa menarik orang untuk menghadiri itu. Ya, kampanye di akhir pekan banyak yang libur begitu ya, akan lebih mudah memobilisasi massa. Kang Aceh, tapi kan akhir pekan artinya hanya 2 dari 7 hari dalam seminggu ya. Apakah hasil survei Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akhir-akhir ini sedang di atas angin ini yang membuat TKN begitu percaya diri memaksimalkan kampanye hanya di akhir pekan saja? Iya, sekali lagi tentu dengan memaksimalkan tugas yang diberikan oleh masyarakat sebagai wali kota maupun sebagai Menteri Pertahanan, itu kan bukan berarti bahwa kami tidak melakukan kampanye. Kan partai politik pendukung juga bisa melakukan kerja-kerja politik, maupun para relawan melakukan kerja-kerja meyakinkan masyarakat untuk dapat memilih pasangan Prabowo Gibran. Dan tentu langkah-langkah konkret yang kita lakukan melalui gerakan yang muncul dari masyarakat, yang kami sendiri alhamdulillah telah memiliki tim dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, ini akan dimaksimalkan gitu, karena kan tidak mungkin kehadiran Pak Prabowo maupun Mas Gibran itu bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu ya. Nah, karena itu salah satu strategi yang kita lakukan adalah bagaimana kita memaksimalkan
peran-peran dari tim pendukung, partai politik pendukung maupun para relawan yang sekarang ini alhamdulillah terus menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Nah, tentu nanti di hari-hari akhir pekan, Sabtu Minggu, kami juga akan memaksimalkan kedua tokoh ini, tentu dengan pembagian daerah yang masing-masing bisa mendorong memiliki elektabilitas baik Mas Gibran maupun Pak Prabowo itu sendiri. Misalnya kan kita tahu bahwa potensi kita untuk mendorong misalnya Jawa Barat tentu akan terus kita pastikan suara Pak Prabowo terus meningkat, karena sejauh ini kami meyakini bahwa Jawa Barat merupakan kunci bagi suara terbesar di Indonesia. Mudah-mudahan nanti Mas Gibran juga bisa memaksimalkan Jawa Tengah maupun Jawa Timur gitu ya, yang merupakan dulu salah satu kantong utama terpilihnya Presiden Jokowi. Dan di luar Jawa juga nanti akan kami arrange sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan kedua tokoh ini akan kami bisa lakukan dengan baik begitu. Jadi tapi tentu kami pun juga menyampaikan pesan-pesan simbolik, misalnya salah satunya kami membagikan susu kepada masyarakat, karena memang kita ingin Presiden Prabowo yang insya Allah akan memimpin ke depan menunaikan janjinya, di mana akan memberikan makan siang dan gizi yang cukup bagi anak-anak Indonesia ya, dan lain sebagainya. Jadi berbagai pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kami untuk bisa meyakinkan masyarakat itu akan terus dilakukan oleh kampanye-kampanye di daerah. Baik, soal pembagian wilayah ini nanti ingin saya dalami, Kang Aceh. Tapi sebelumnya, Pak Afri, kalau tadi Kang Aceh mengatakan akan mengoptimalkan relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi sebenarnya akan seberapa efektif sih kampanye melalui relawan? Tadi kemudian juga ada membagikan susu gratis tanpa ada sosok paslonnya sendiri yang hadir. Hanya di akhir pekan tadi disebutkan Pak Prabowo dan Mas Gibrannya sendiri. Akan seberapa efektif kemudian penggerakan relawan-relawan ini? Saya pikir relawan ya, terutama yang melibatkan barangkali tokoh atau elit lokal gitu ya, itu akan sangat efektif begitu ya, karena dari berbagai survei juga terlihat ya bahwa elit-elit itu juga memainkan peran penting ya, elit atau tokoh lokal gitu ya, yang memiliki pendukung dan pengaruh besar gitu ya, itu memiliki peran besar. Yang kedua, canvassing gitu ya, relawan yang bekerja secara secara masif begitu ya, mendatangi dari rumah ke rumah begitu ya, dan kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang masif begitu ya kepada masyarakat. Saya pikir paling tidak begitu ya, itu dalam beberapa hal bisa menyentuh masyarakat juga begitu. Jadi berbagai riset juga memperlihatkan bahwa canvassing juga memiliki peranan ya dalam mendulang suara begitu. Jadi kalau kita lihat begitu ya, bagi masyarakat begitu ya, mereka didatangi dan kemudian ada program-program real yang mungkin bisa mereka tunjukkan, itu mungkin sudah cukup berguna bagi mereka gitu ya. Jadi tidak harus mendatangi wilayah-wilayah itu gitu. Mungkin hanya wilayah tertentu saja yang barangkali mungkin perlu didatangi gitu ya, terutama wilayah-wilayah kritis yang menjadi battleground, itu barangkali mungkin membutuhkan effort yang agak lebih begitu ya, karena di sini medan pertarungannya mungkin akan sangat ketat gitu ya, sehingga kehadiran itu mungkin diperlukan gitu. Tapi di tempat lain ya barangkali mungkin memaintain, mengkonsolidasi begitu ya, persuasi dan sebagainya, barangkali mungkin di level relawan dan mesin politik ya yang masif begitu, barangkali mungkin sudah cukup. Saya pikir TKN sudah melakukan riset tentang itu begitu ya, melihat kecenderungan publik itu seperti apa begitu ya, di berbagai surveinya begitu ya, apa yang diinginkan publik dan sebagainya gitu, dan barangkali mereka berdasarkan studi-studi itu sudah merancang strategi yang canvassing dan lain sebagainya itu.
bisa sangat efektif begitu ya, memaksimalkan peran relawan di berbagai daerah. Kang Aceh, artinya hari Sabtu ini akan menjadi kampanye perdana ya bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ada bocoran nanti pembagian wilayahnya akan seperti apa Pak Prabowo dan Mas Gibran di hari pertama kampanye hari Sabtu nanti? Ya, nanti pada saatnya akan disampaikan tentu ya. Kami akan membagi wilayah gitu ya. Tapi ini kan ada masih cukup lama. Oke. Ada fokus masing-masing mungkin Pak Prabowo di wilayah mana, Mas Gibran di wilayah mana? Ya, kita sudah mengidentifikasi ya beberapa kantong-kantong pemilih Pak Prabowo dan mana yang kurang dan mana yang tidak gitu ya, yang merupakan, dan itu yang nanti akan dijadikan sebagai rujukan di dalam memastikan di mana kami akan turun, di mana Mas Gibran turun dan lain-lain. Oke, Pak Afri, kalau Anda sendiri melihatnya pembagian yang efektif antara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini terkait dengan wilayah seperti apa, Pak Afri? Barangkali mungkin sebenarnya Pak Prabowo sudah relatif kuat ya di luar Jawa begitu ya. Karena kalau berdasarkan pengalaman 2019 kan seperti itu gitu ya, misalnya di wilayah Sumatera gitu ya. Kemudian di sebagian wilayah Sulawesi dan sebagainya gitu ya, relatif kuat gitu. Barangkali mungkin perlu memperkuat di wilayah-wilayah itu, dan saya pikir fokus utama barangkali mungkin lebih ke mengkonsolidasikan beberapa wilayah barangkali yang potensi battleground-nya besar gitu, seperti misalnya wilayah Sumatera itu paling kompetisi ketat ya antara Pak Prabowo dengan tim Amin gitu misalnya gitu ya. Kemudian sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi begitu ya. Di wilayah Jawa tentu saja battleground yang sangat ketat juga gitu. Sehingga dalam waktu yang tersisa ini paling tidak mereka mengidentifikasi beberapa provinsi-provinsi tertentu gitu ya, yang itu menjadi battleground penting gitu. Mereka memiliki suara yang sangat besar dan kemudian selisih elektabilitasnya tidak terlalu jauh begitu ya, antara Pak Prabowo dengan kompetitor-kompetitornya begitu. Jadi ini wilayah-wilayah yang mungkin dianggap kritis gitu ya, dan wilayah-wilayah ini barangkali perlu pembagian tugas gitu. Siapa yang harus kemana, siapa yang harus kemana. Baik. Kita nantikan bersama kampanye perdana Pak Prabowo dan Mas Gibran di akhir pekan nanti. Terima kasih Kang Aceh, Pak Afri sudah berbincang bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Selamat malam.